Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, para hakim anggota, yang terhormat panitera pengganti dan jurusita, serta saudara kuasa hukum tergugat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rifki Rahmat Ilahi, sarjana hukum, seorang advokat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama Tuan Andi yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 25, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor. Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah terhadap Tuan Budi yang beralamat di Jalan Raya Puncak nomor 88, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, dengan hormat, adapun penggugat mengajukan gugatan perkara atau posita ini dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan harga 1 miliar rupiah. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati skema pembayaran sebagai berikut. 1. Tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Kedua, tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan sejak tanggal penandatanganan, yakni paling lambat pada tanggal 15 April 2023. Bahwa tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah. Namun hingga lewat 6 bulan sejak tanggal perjanjian, tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebagaimana yang telah disepakati. Bahwa terhadap kelalaian tersebut, penggugat telah memberikan 2 kali teguran somasi tertanggal. Somasi yang pertama pada tanggal 20 April 2023 dan somasi kedua pada tanggal 10 Mei 2023. Namun tidak diindahkan oleh tergugat. Bahwa alasan tergugat, ia belum memperoleh pinjaman bank dan tidak dapat dijadikan dasar pembenar. Karena urusan finansial tergugat merupakan tanggung jawab pribadi yang tidak termasuk dalam keadaan memaksa atau force majeure. Bahwa akibat kelalaian tergugat, penggugat mengalami kerugian seperti berikut. Yang pertama, tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain atau mengalami kerugian kesempatan. Yang kedua, waktu dan biaya administrasi yang terbuang. Dan yang terakhir, kerugian imaterial akibat terganggunya rencana keuangan penggugat. Bahwa tindakan penggugat tersebut telah memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata, yaitu lalai setelah ditegur dengan somasi. Bahwa sesuai pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian dan atau ganti rugi. Majelis Hukum yang terhormat, berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 150 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 50 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat membayar bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak putusan dibacakan sampai pembayaran pelunasan. Dan yang terakhir, membebankan tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian gugatan ini disampaikan.
Besar harapan penggugat agar majelis hakim berkenan memeriksa dan mengabulkan seluruh tuntutan penggugat demi tegaknya keadilan. Nah, sekarang kita akan maju ke tahap selanjutnya. Setelah tergugat menjawab atas gugatan penggugat, di mana tergugat mengklaim bahwa selama proses tersebut, tergugat telah berkomunikasi dengan penggugat dan meminta penundaan waktu pembayaran secara baik-baik, yang menunjukkan adanya itikat baik dari tergugat. Tergugat juga mengklaim bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh faktor di luar kendali tergugat. Kini, giliran penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat tersebut. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami membacakan surat replik kami. Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Yang pertama, menolak dalil overmatch atau keadaan memaksa, bahwa dalil tergugat yang menyatakan keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan memaksa berupa hambatan administrasi perbankan dan adalah tidak dapat dibenarkan. Kedua, keadaan memaksa menurut hukum perdata adalah peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dicegah oleh debitur, seperti bencana alam atau perang. Proses pengajuan kredit yang mengalami hambatan administrasi perbankan adalah risiko normal dalam suatu transaksi jual beli dan merupakan tanggung jawab mutlak tergugat sebagai pihak yang wajib membayar. Hal tersebut bukanlah merupakan keadaan memaksa yang dapat membebaskan tergugat dari kewajiban wan prestasi. Yang terakhir, bahwa tergugat telah lalai karena tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar Rp700 juta hingga 6 bulan setelah jatuh tempo, meskipun telah diberi 2 kali somasi. Kemudian yang kedua, menolak dalil itikat baik, bahwa dalil tergugat mengenai itikat baik berupa komunikasi dan permintaan penundaan waktu tidak menghapus perbuatan wan prestasi yang telah dilakukan. Itikat baik tergugat seharusnya diwujudkan dalam bentuk melaksanakan kewajiban pokok sesuai perjanjian, bukan hanya dalam bentuk komunikasi pasif, permintaan penundaan yang tidak dibarengi dengan kepastian pelunasan setelah melewati batas waktu yang disepakati justru merugikan penggugat yang beritikat baik. Dan yang ketiga, menolak dalil belum melaksanakan kewajiban sepenuhnya, bahwa dalil tergugat yang menyatakan penggugat juga belum melaksanakan kewajiban penyerahan sertifikat dan balik nama adalah tidak tepat. Sesuai perjanjian, kewajiban penyerahan sertifikat dan balik nama oleh penggugat bersifat timbal balik dan tergantung pada pelaksanaan kewajiban pelunasan oleh tergugat. Karena tergugat belum melunasi kewajiban atau wan prestasi, maka kewajiban penggugat untuk menyerahkan sertifikat belum dapat dituntut oleh tergugat. Dan yang keempat, menolak dalil tidak ada kerugian nyata, bahwa dalil tergugat yang menyatakan tidak ada kerugian nyata adalah tidak benar. Kerugian yang dialami oleh penggugat adalah kerugian nyata dan dapat dibuktikan sesuai dengan pasal 100.243 KUH Perdata, yaitu berupa yang pertama, kerugian material, hilangnya kesempatan menjual tanah kepada pihak lain selama 6 bulan di tengah kenaikan harga properti dan tertahannya modal sebesar Rp300 juta. Dan yang kedua, kerugian imaterial, kecemasan dan waktu yang terbuang karena harus menempuh proses hukum akibat kelalaian tergugat. Fakta bahwa tanah masih dalam penguasaan penggugat tidak menghapuskan kerugian yang timbul akibat keterlambatan dan ketidakpastian pelunasan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Ketiga, menghukum tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran sebesar Rp700 juta secara seketika dan sekaligus. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat sebesar 150 juta dan 50 juta. Dan yang kelima,
Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baiklah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke tahap duplik di mana tergugat menanggapi replik kita. Dalam tahap ini saya akan langsung merespon poin-poin yang mereka sampaikan ke dalam duplik. Yang mulia majelis hakim, atas duplik yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat, adapun isinya yaitu yang pertama, menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa keterlambatan pelunasan merupakan bentuk wan prestasi mutlak yang merugikan penggugat. Tergugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah yang disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau force majeure secara ekonomi atau situasional. Yang kedua, tergugat telah menunjukkan itikat baik dengan melakukan pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah pada tanggal 15 Januari 2023 yang merupakan bagian signifikan dari total harga jual. Fakta ini membuktikan keseriusan tergugat dalam melaksanakan perjanjian jual beli. Yang ketiga, kerugian yang diklaim oleh penggugat adalah tidak terperinci dan tidak didukung dengan bukti yang sah menurut hukum. Kerugian yang dialami penggugat berupa potensi keuntungan dari penjualan kepada pihak lain adalah kerugian spekulatif. Dan yang keempat, jika penggugat memang merasa dirugikan, penggugat dapat menggunakan uang muka tersebut sebagai ganti rugi awal sesuai dengan klausul perjanjian. Jika perjanjian batal, maka uang muka tersebut adalah kompensasi atas waktu yang hilang. Dari dalil-dalil duplik yang dibacakan oleh kuasa hukum tergugat, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan di dalam surat gugatan maupun replik dari kami kuasa hukum penggugat, yang majelis hakim dengan ini penggugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Berikut adalah bukti-bukti yang kami beri tanda dengan kode P1, yaitu jenis bukti fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Bukti adanya hubungan hukum perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat, termasuk kesepakatan harga dan tahapan pembayaran. Kemudian kode P2, yaitu fotokopi bukti transfer atau kwitansi pembayaran tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta rupiah pada tanggal 15 Januari 2023. Bukti bahwa penggugat telah memenuhi sebagian kewajibannya dengan menerima uang muka dari tergugat. Kemudian kode P3, fotokopi sertifikat hak milik atas nama Tuan Andi. Bukti kepemilikan sah penggugat atas objek jual beli tanah berupa seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Kemudian kode P4, fotokopi surat teguran somasi 1 dari penggugat kepada tergugat. Bukti bahwa tergugat telah melewati batas waktu pelunasan selama 3 bulan dan telah diberikan teguran pertama. Kemudian kode P5, yaitu fotokopi surat teguran somasi 2 dari penggugat kepada tergugat. Bukti bahwa tergugat tetap tidak mengindahkan teguran dan penggugat telah beretikat baik untuk mengingatkan kewajiban tergugat. Kemudian kode P6, fotokopi tanda terima atau resi pengiriman surat somasi. Bukti sahnya penyampaian somasi 1 dan 2 kepada tergugat. Majelis hakim yang mulia, seluruh bukti ini secara konsisten mendukung dalil kami bahwa terduga telah melakukan wan prestasi menyebabkan kerugian nyata bagi klien kami. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang memutus perkara dengan petitum yang telah kami sampaikan dan menyatakan tergugat terbukti melakukan wan prestasi serta menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Kesimpulannya, yang mulia majelis hakim, berdasarkan seluruh fakta persidangan, terbukti bahwa tergugat wajib melunasi pembayaran dalam 3 bulan. Tergugat sengaja tidak memenuhi wan prestasi. Tergugat telah disomasi 2 kali namun tetap ingkar. Tidak terdapat alasan hukum pembenar atau pemaaf, dan kerugian penggugat nyata dan dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada majelis hakim dapat mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Atas perhatian majelis hakim kami mengucapkan terima kasih.